Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat Inspiraframe. Kemarin kita udah ngundang nih namanya Bang Rozi, ya Mas Rozi yang jadi direktur bagian rental di iFrame. Nah ternyata di iFrame itu nggak hanya rental, ada juga jasa. Nah di sini ada Mas Topan sebagai direktur di jasa. Assalamualaikum. Senyum lagi loh, senyum lagi. Tumben loh, soalnya Mas Topan tuh biasanya nyuting di belakang layar, hari ini di depan layar. Karena ya. gini rasanya ya. Oke, jadi di iFrame ada dua, di sini ada rental dan kemudian ada jasa. Nah, kalau jasa sendiri Mas, jasa itu apa produknya untuk sekarang? Jasa kalau dibandingkan sama rental, bedanya yang paling signifikan kalau rental hanya alatnya yang keluar, kalau jasa ya seorang-orangnya, se-SDM dan se-krunya. Sealatnya juga. Sealatnya komplit, pokoknya klien itu kami datang terima beres. Oke, berarti produknya apa? Biasanya jasa itu ordernya apa biasanya kalau jasa customer? Multimedia ya macam-macam, mulai dari kalau yang zaman dulu itu ada video syuting, dokumentasi event, foto. Kemudian paling sering kita juga dulu sebelum mulai streaming itu company profile perusahaan-perusahaan. Jadi ya cakupannya luas dari dokumentasi sampai bikin video semacam company profile, kita bisa sediakan layanan. Palu gada banget berarti ya. Palu gada. Oke, nah kalau ngomong soal jasa, kita kan habis pandemi nih Mas. Nah pasti yang namanya event tuh dibatalin. Terus yang urusan-urusan pokoknya yang hubungannya sama multimedia juga kayak apa ya, mati gitu ya Mas. Nah kira-kira pada saat itu gimana keadaan di jasa iFrame gitu? Corona ya kami bingung dulu seperti yang lain. Aduh ini gimana ya gitu. Kita sudah banyak yang nanya-nanya event sebelum lockdown itu. Ya akhirnya kita konfirmasi nggak jadi semua gitu. Sekitar beberapa lama kita mikir apa yang bisa dilakukan, kami diskusi di internal, terus ketemu ide kenapa nggak live streaming gitu. Kalau acara yang dulunya offline, karena orang nggak boleh keluar rumah ya kita pindah online, orang nggak perlu datang. Akhirnya kita mulai masuk ke live streaming gitu. Tapi kalau untuk sekarang kan udah nggak pandemi, itu berarti apa, hybrid gitu ya jadinya? Sebenarnya karena mungkin bahasa Jawa ini kulino ya, karena udah 3 tahunan kulino online tuh orang-orang tuh masih jadi ke bawah gitu. Jadi kadang-kadang ada beberapa event yang 1-2 orang pembicara atau misalkan meeting korporat direkturnya nggak bisa datang, ya butuh online, butuh kami untuk memfasilitasi supaya si direktur yang bisanya join Zoom itu bisa hadir di lokasi di layar gitu. Jadi memang ya nggak ada matinya. Sistem streaming ini karena sudah terbiasa orang jadi lebih mudah kan. Jadi kayak dan lebih hemat gitu ketimbang harus datengin banyak pembicara ke lokasi. Beberapa di split, ada yang online itu lebih hemat. Beberapa klien berpikirnya seperti itu. Berarti kadang juga semi IO gitu ya? Nah itu dia, kita juga akan mulai coba masuk ke sana. Jadi kita mulai bantu klien untuk manage eventnya baik online hybrid. Gitu. Oke, kalau kita ngomongin soal jasa multimedia, pasti ada kemarin juga tak todong nih rental suka dukanya. Nah kalau di iFrame jasa sendiri gitu, suka dukanya apa Mas? Sukanya dulu apa dukanya dulu nih? Nah, duka dulu aja, bersenang-senang kemudian nih. Dukanya itu ya kalau ada klien yang misalkan kontak sekarang mintanya nanti malam gitu. Oh mendadak maksudnya? Kontaknya malam ini buat besok pagi gitu. Ya seneng sih tiba-tiba dapat job, cuman deg-degan gitu kan. Waduh waktu persiapannya mepet. Tapi ya memang salah satu andalan kami memang ya kalau ada yang minta dadakan kita usahakan untuk bisa kita ambil gitu. Makanya ya udah kita sikat aja gitu. Seringkali itu sih dukanya, kadang-kadang orang-orang yang mintanya mepet, harus jadi cepat, misalkan butuh editing, masukin ordernya sekarang, minta 3 hari atau sehari, itu ya kami lumayan. Dan itu ada ya? Selalu ada gitu. Dan memang nggak tahu kenapa kok kontaknya kayak iFrame Multimedia, dan alhamdulillah selama ini kita bisa ambil gitu. Sekarang sukanya? Sukanya yang kalau saya pribadi sih sukanya karena kita ke lapangan ya jalan-jalan. Jalan-jalan. Pernah kemana Mas? Pernah kemana? Kalau Pulau Jawa ya Jogja, Solo, Semarang, Magelang sekitarnya. Kemudian Kudus kapan hari? Oh Kudus? Iya, ke Kudus pernah kita sampai wisata santri gitu. Kita ke Masjid Kudus gitu. Pakai sarung gitu. Malang pernah. Kita ke resort di Malang ya, ngerasain resort kan karena ada project gitu. Kalau nggak mana ngerasain resort gitu. Terus paling jauh kita pernah keluar pulau. Mana? Kita ke Banjarmasin, ke Kalimantan, kemudian tahun depannya kita
ke Sulawesi di Ke Makassar. Makassar. Habis ini Papua ya. Amin, amin, amin. Terus Nggak kebayang tuh ke Papua berapa jam. Siapa tahu habis ini keluar negeri ya kan Mas. Iya. Oke, itu suka. Apa lagi? Sukanya masak cuma itu. Ah, Berarti kalau ke resort sering makan makanan restoran nah berarti kan? itu kami tuh kru-kru lapangan ini perbaikan gizi ya karena proyek-proyek yang tempatnya enak-enak gitu. Jadi dikasih makan sama klien, diajak ke tempat-tempat yang bagus itu. Kita jadi punya experience baru gitu, Mbak. Jadi kapan lagi ngerasain kayak gini gitu, jalan-jalan, makan enak gitu. Ya alhamdulillah itu apa ya side effect dari kita ngerjain project di lapangan gitu. Oke. Kalau produk unggulan Mas, produk unggulan itu yang sekarang ada apa, terus kedepannya mau ada apa aja? Oke, kalau sekarang pasca pandemi ini kita unggulannya multicam live view kita nyebutnya. Kita mulai masuk ke sana. Jadi karena sebagian besar klien yang dulunya online streaming sudah tidak online lagi, kita alihkan ke offline. Jadi kita lebih ke manage kebutuhan-kebutuhan multimedia yang ada di venue gitu. Misalkan nayangin media-media tayang atau materi-materi pembicara di lokasi itu kita lari ke sana. Kita kombinasi dengan sistem multicam. Jadi kita tetap dukung dengan kamera, dokumentasinya juga tetap ada gitu. Kemudian kalau kedepannya yang baru yang mau kita launch ada photo booth, tapi yang kalau kemarin kita sudah launch yang 360, kita mau launch yang photo booth cetak. Kemudian nanti juga kedepannya photo booth cetak itu akan kita update atau upgrade ke photo booth AI gitu. Mungkin kalau di luar Jogja sudah banyak photo booth AI, tapi di Jogja saya rasa belum banyak, maka kita akan coba masuk ke sana. Kemudian itu yang ngomong-ngomong yang iya dong itu ya. Bisa nanti jadi fotonya orang backgroundnya polos gitu, tapi tahu-tahu di cetakannya udah ada backgroundnya yang aneh-aneh, bagus-bagus itu kita bisa bikin gitu. Video juga bakalan masuk ke sana. Bisa kita usahakan untuk kita update. Jadi kita memang secara berkala tuh selalu melakukan update-update supaya ada hal baru, ada yang bisa kita tawarkan ke klien sesuatu yang baru gitu. Kemudian kita juga akan masuk ke, kalau kemarin selama pandemi kita banyak klien itu dari medis gitu. Kita akan coba masuk ke ranah life surgery gitu. Jadi karena kan sebelum pandemi setahu kami kan dokter-dokter itu sering workshop yang pakai operasi gitu. Oh, jadi langsung live operasi jadi gitu misalkan ya? Beliau di ruang operasi beneran, ditayangin di ruang workshopnya atau di ruang seminarnya gitu. Nah, ketika pandemi kan itu tidak bisa dilakukan. Nah, ini sekarang setelah pandemi sepertinya akan balik ke situ lagi gitu. Kita akan coba masuk ke situ juga. Kira-kira itu sih, sama paling nanti insya Allah kita akan masuk ke penyediaan LED Videotron. Kalau selama ini kita hanya ngoperatorin, nayangin ke Videotron orang, soalnya nanti iFrame Multimedia akan punya Videotron sendiri. Jadi semuanya ada di iFrame Multimedia. Coba dong promosi Mas, ayo. Pokoknya kalau teman-teman butuh jasa multimedia, semuanya ada di iFrame Multimedia, tinggal kontak nomornya di bawah ini. Biar editor pusing, dikasih nomor di bawah ini ya. Padahal yang edit dia sendiri. Oh iya. Saya lupa saya edit sendiri. Iya. Oke, unggulannya Mas berarti dibanding multimedia yang lain kira-kira iFrame apa? Itu tadi seperti saya ceritakan di awal tadi, kita salah satu yang bisa mendadak. Kadang-kadang saya bingung, saya multimedia apa tahu bulat gitu. Suka mendadak gitu. Kita siap gitu, mau dadakan selama tidak ada bentrokan jadwal dengan yang lain, kita akan siap langsung eksekusi. Kemudian yang jelas kita di lapangan juga melayani klien sepenuh hati, kayak bank sepenuh hati melayani. Menyala abangku. Kemudian yang jelas kita ketika menghandle sebuah proyek itu sering ngasih bonus-bonus yang di luar dugaan klien gitu. Jadi klien nggak nyangka dapat bonus, misalkan apa ya, di lokasi klien nggak minta untuk dibuatkan aset tertentu, tapi kita buatkan bumper-bumper gitu. Kita kasih bonus-bonus yang klien nggak expect. Insidental gitu ya, tiba-tiba gitu. surprise. Gitu. Jadi unggulannya sih itu sih. Gitu. Oke, siap. Ya, semoga lancar ya Mas ya. Amin. Nanti rezeki melimpah gitu ya. Amin. Oke, mungkin itu dulu ya Mas. Nanti kita sambung lagi ya. Udah nggak deg-degan kan? Aduh, masih deg-degan. Bye. Oke, mungkin itu ngobrol-ngobrolnya bersama Mas Topan, dan nanti kita akan sambung lagi di konten-konten berikutnya yang bakalan lebih seru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.